Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Di sisi lain, Giro yang menjadi tawanan para orc pun merasa jika seluruh harapannya telah hancur. Tak kala ia mendengar percakapan antara orc yang intinya benteng Luna telah ditaklukkan. Ya, itu adalah situasi yang tak terduga. Padahal baru beberapa hari sejak dirinya dikalahkan, tapi Luna telah jatuh. Giro juga menyalahkan dirinya sendiri jika saja ia tidak mengikuti keinginan bodohnya untuk melawan Graxar dan menunggu bantuan dari Roman Dimitri. Mungkin semuanya akan berubah. Ya, keputusasaan terlihat jelas di wajah Giro dan para tawanan lainnya. Mereka hidup saat itu hanya untuk menjadi persediaan makanan bagi bangsa orc. Dan setelahnya tiba-tiba seorang orc pun melemparkan daging ke ruang tahanan lalu berkata, "Jika kalian ingin bertahan hidup, maka makanlah daging tersebut." Dan nampaknya itu adalah daging manusia. Dan siapa sangka Giro mengambil daging tersebut. Awalnya para prajurit menganggap jika Giro mungkin telah gila, tapi ternyata tidak. Giro mengerobek daging tersebut dan mengambil tulangnya. Ya, Giro ingin membuat senjata dari tulang tersebut. Setidaknya walaupun ia mati, ia akan membawa beberapa orc bersamanya. Nah, sebenarnya ada kalanya Giro juga merasa kesal kepada Ratu Isabel. Bagaimana bisa ia menghilang di tengah-tengah kekacauan tersebut? Padahal Isabel adalah ratu bangsa Luna. Jadi mengapa lebih mementingkan kehidupan atau keselamatan seluruh umat manusia dibandingkan dengan keselamatan bangsanya sendiri? Ya, lebih tepatnya Isabel pergi ke Kronos untuk menghentikan rencana jahat dari Kaisar Alexander. Intinya, mungkin jika Isabel masih berada di kerajaan Luna, situasinya akan lebih baik. Dan jikalau bangsa orc menyerang mereka, Luna tidak akan jatuh begitu cepat dan tidak terasa. Tulang yang diasah oleh Giro sudah siap untuk digunakan. Setidaknya ia bisa membunuh 3-4 orc. Dan saat pintu gua terbuka, alangkah terkejutnya Giro karena yang ia lihat bukanlah orc, melainkan seseorang yang ia kenal. Ya, itu adalah Kaiden. Saat melihat kondisi temannya, Kaiden pun berkata, "Giro?" Tentunya itu adalah hal tak terduga dan mengejutkan karena ia dengan jelas mendengar bahwa Luna telah jatuh. Lalu bagaimana bisa Kaiden ada di hadapannya? Ya, walaupun kondisi Giro memprihatinkan dan saat Kaiden menawarkannya minuman, tapi Giro mengabaikannya. Ia lebih memilih untuk mencari tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Lalu Kaiden pun mulai menjelaskan yang intinya 30 orang yang dibawa oleh Roman Dimitri berhasil membantai 10.000 bangsa orc yang telah menduduki Luna. Itu adalah hal yang mengejutkan dan itu membuatnya lebih menyesal lagi. Jika saja ia sedikit bersabar untuk menunggu bala bantuan, maka situasi buruk ini tidak akan pernah terjadi. Lalu dengan sangat penasaran, Giro pun bertanya, "Jadi di mana dia sekarang?" Tentunya yang dimaksud adalah penyelamat bangsa Luna, yaitu Roman. Lalu Kaiden pun menjelaskan, "Tenanglah, pertarungan belum selesai karena saat ini Roman sedang menuju wilayah bangsa Elf untuk bertarung habis-habisan melawan pasukan Graxar. Jadi kuatkan dirimu agar kita bisa ikut bertarung." Di sisi lain, tepatnya di wilayah kekuasaan bangsa Elf, nampak mereka sangat kesulitan melawan pasukan yang dipimpin oleh Graxar. Walaupun jumlah bangsa Elf kurang lebih adalah 10.000 orang, tapi masih sulit untuk menghadapi kekuatan bangsa orc dan bahkan kepala suku mereka sulit untuk mengalahkan Graxar. Intinya di sini kejatuhan elf sudah berada di depan mata. Tapi
Tiba-tiba, suatu hal tak terduga pun terjadi. Dari belakang, seorang orc berkata kepada raja mereka, "Tuan Graksar, terjadi pertarungan di belakang. Manusia telah menyerang." Itu adalah informasi yang mengejutkan. Satu-satunya kelompok manusia yang mereka tahu hanyalah bangsa Luna, dan mereka telah dikalahkan. Dan saat itulah Graksar mengingat interogasinya dengan salah satu prajurit Luna, yang mana mereka telah meminta bantuan dari dataran di benua Salamander, yang artinya 30 orang yang dimaksud sudah tiba dan bahkan mengalahkan 10.000 pasukan orc yang ditempatkan di Luna. Itu artinya Roman Dimitri dan pasukannya merupakan variabel yang sangat tidak terduga bagi Graksar. Beberapa saat sebelumnya, pasukan yang dipimpin oleh Roman Dimitri setibanya di kawasan bangsa elf, ia langsung melihat ekor dari pasukan orc. Lalu Roman pun memerintahkan bawahannya dan berkata, "Kalian semua lakukan rencana pertama." Dan beberapa kelompok pun dibagi. Mereka semua adalah pasukan pribadi dari Dimitri. Dan yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian. Ya, sangat mudah bagi pasukan Dimitri untuk membantai para orc yang berada di belakang. Roman tahu benar bagaimana strategi dari Graksar, karena lawannya adalah bangsa F yang terkenal kuat, maka tidak mungkin ia membawa pasukan lemah di bagian terdepan. Jadi pastinya di bagian terdepan adalah pasukan elit dari bangsa orc, adapun pasukan yang berada di belakang mereka adalah bagian terlemah. Oleh sebab itulah sangat mudah bagi pasukan Dimitri untuk membantai para orc. Dan saat kehadiran mereka telah diketahui, salah satu orc pun melaporkan hal tersebut kepada Graksar, dan tentunya Graksar langsung sadar jika musuh yang berada di belakang tidak dibereskan, maka situasinya akan lebih sulit karena perlahan keseimbangan mereka akan hancur. Oleh sebab itulah Graksar memerintahkan pasukan untuk menghadapi mereka semua yang berada di belakang. Tapi sayangnya rencana tersebut tidak berjalan begitu baik. Setelah bara bantuan dikirimkan ke belakang, Roman berkata, "Rencana selanjutnya," dan pasukan Dimitri pun tiba-tiba menghilang menyatu dengan salju. Lalu dari sisi lain, tiba-tiba pasukan yang merupakan prajurit dari kerajaan Luna pun muncul. Ya, walaupun mereka lebih lemah, tapi jika bekerja sama 2-3 orang, mereka bisa mengalahkan satu prajurit orc. Dan itulah rencana kedua, yaitu menghabisi bala bantuan menggunakan pasukan yang telah dilatih oleh Roman. Dan ternyata itu berjalan dengan sangat efektif. Teknik dari Istana Laut Es yang diajarkan Roman kepada bangsa Luna membuahkan hasil saat bertarung melawan orc, dan itu membuat situasi bangsa orc lebih kacau lagi, karena saat pasukan di depan tidak fokus dengan apa yang terjadi di belakang, bangsa elf memberikan serangan balasan, dan jika terus dibiarkan maka seluruh pasukannya akan binasa. Oleh sebab itulah Graksar memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur dan mengurus terlebih dahulu musuh-musuh yang ada di belakang. Ya, Graksar adalah jenis orc yang sangat pandai dan juga bijak. Setelah mendapatkan kabar jika pasukannya yang ada di Luna dihancurkan oleh 30 orang, itu artinya pimpinan musuh bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Jadi jika tidak menghancurkannya, maka seluruh rencananya akan gagal. Tapi sayangnya saat Graksal berusaha melarikan diri, pasukan Dimitri telah mengepungnya, dan seorang pun berencana untuk mengambil kepala Graksal. Itu adalah Ares, yang bisa dibilang kekuatannya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Chris. Tapi sayangnya Graksar bukanlah lawan yang mudah. Alasannya sederhana. Orc terlahir dengan tubuh yang kuat, apalagi jika mereka bisa menggunakan mana, maka dengan level yang sama orc akan lebih unggul, dan itulah yang membuat Ares sedikit terpojok. Tapi Graksar juga sadar bahwa
Jika pimpinan mereka tidak dikalahkan, yaitu Roman Dimitri, segala sesuatu akan berakhir sia-sia. Oleh sebab itulah dengan percaya diri Graksar berkata, "Aku adalah Graksar, pimpinan dari bangsa Orc. Pimpinan musuh, bertarunglah melawanku. Jika aku kalah, maka aku akan menyerah." Mendengar tawaran tersebut, Roman pun tertawa. Ia berkata, itu adalah proposal yang menarik. Saat itu Graksar sangat yakin bisa mengalahkan Roman karena ia bisa mendorong Ares yang notabene merupakan kekuatan musuh yang juga sangatlah kuat. Tapi tentu saja ia belum mengetahui bagaimana kekuatan Roman yang sebenarnya. Saat itulah Roman kembali berkata, "Baiklah, tapi jika aku menang, maka seluruh bangsa Orc di benua Arkadia akan aku bunuh, ataupun pemenang mendapatkan segalanya." Tapi Graksar menanggapi perkataan Roman dengan santai. "Ya, aku juga akan berjanji jika aku menang, aku akan melintasi pegunungan dan membunuh setiap manusia yang aku temui." Ada alasan kenapa Graksar ingin bertarung 1 lawan 1 dengan pimpinan musuh walaupun jumlah mereka jauh lebih banyak, yaitu untuk efisiensi waktu karena ia telah dihimpit oleh 2 pasukan yang tidak mudah. Tapi sayangnya ia tidak bisa memperkirakan seberapa kuatkah Roman. Pertarungan pun dimulai. Graksar menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghantam Roman. Awalnya ia mengira dengan kekuatan tersebut ia bisa mendorong Roman sama halnya saat ia mendorong Ares. Tapi ternyata dugaannya salah besar. Roman seperti gunung yang tidak bisa dihancurkan. Seluruh serangannya dibalikan dengan mudah. Bahkan tangannya seakan-akan akan hancur saat berhadapan dengan Roman. Dan saat itulah ia sadar cara yang sama saat ia melawan Ares tidak akan berpengaruh melawan Roman. Graksar pun mengubah sedikit gaya bertarungnya, tapi ternyata itu masih sia-sia. Monster di hadapannya adalah jenis manusia yang tidak pernah ia bayangkan. Saat itulah Graksar yakin bahwa dirinya tidak akan pernah menang. Oleh sebab itulah ia memerintahkan Shaman Orc untuk memberikannya kekuatan. Ya, walaupun itu adalah pelanggaran karena ada pihak lain yang mengintervensi, tapi para prajurit Roman Dimitri nampak sangat tenang walaupun prajurit dari kerajaan Luna terlihat khawatir. Dan dengan mantra yang dirapalkan oleh Shaman Orc, kekuatan Graksar pun bertambah berkali-kali lipat. Tapi walau begitu, saat Graksar mengeluarkan seluruh yang ia punya, bukannya Roman yang terpental, malahan lengan Graksarlah yang tertabas. Ia bahkan tumbang. Melihat hal tersebut, pasukan Orc pun langsung berteriak, "Lindungi Lord Graksar!" Ya, lagi-lagi bangsa Orc mengingkari janjinya untuk berperang 1 lawan 1. Prajurit Dimitri telah bersiap untuk membantu, tapi Roman mengangkat tangannya lalu berkata, "Serahkan semuanya itu kepadaku." Dan dengan ilmu pedang iblis surgawi, Roman pun membantai seluruh pasukan Orc yang berusaha melawannya. Kejadian tersebut terus berulang sampai tumpukan mayat Orc terlihat jelas. Mereka yang tersisa pun nampak sangat ketakutan, berusaha untuk melarikan diri. Lalu Graksar pun kembali bangkit, tapi ia telah mengakui kekalahannya. Lalu Graksar pun sedikit bercerita, "Beberapa waktu yang lalu ada seorang pria menemuiku. Ia mengetahui segala rencanaku untuk mengambil alih Arkadia, tapi ia menawarkan sebuah kekuatan karena ia yakin ada seseorang yang tidak akan pernah bisa ia hadapi jika melewati pegunungan, dan orang tersebut adalah Roman Dimitri." Tapi Graksar tidak tertarik dengan sosok tersebut, dan ternyata seseorang yang menawarinya kekuatan adalah iblis, dan ia tidak tertarik untuk mendapat bantuan dari bangsa iblis, dan itu mengotori harga dirinya. Diceritakan juga bagaimana kehidupan Graksar di masa lalu.
Jadi intinya gini, sebetulnya bangsa orc juga ingin hidup dengan damai. Tapi perubahan iklim yang sangat ekstrim membuat bangsa orc sulit bertahan. Bahkan mereka harus memakan bangsanya sendiri tak kala mereka kesulitan untuk mencari bahan makanan. Dan mereka yang dimakan adalah para orang tua yang hampir tidak bisa bertahan. Tapi hal yang lebih mematahkan hati Graxar adalah tak kala adik-adiknya memakan ibunya sendiri, tapi ibunya berkata tidak apa-apa karena itulah yang harus mereka lakukan untuk bertahan. Tapi di sisi lain ia juga mendapatkan informasi bahwa bangsa manusia bisa hidup damai dan berkecukupan. Itu membuatnya iri dan berpikir bahwa kehidupan bangsanya tidak adil. Dan itulah yang mendorong dirinya untuk menaklukkan Arkadia. Ya, walaupun itu salah, tapi itu demi bangsanya sendiri. Sebelum kematiannya, ia pun menatap langit lalu berkata, "Dasar iblis sialan, setidaknya bantulah aku untuk menyelamatkan sisa kaumku." Dan saat itulah entah dari mana sebuah portal tercipta, dan dari portal tersebut aura iblis pun menyelimuti Graxar. Dengan sekejap kekuatannya pun bertambah berkali-kali lipat. Roman Dimitri merasa sangat familiar dengan kekuatan tersebut. Ya, ia yakin benar itu adalah aura yang sama saat ia bertarung melawan Zephyr, dan pastinya itu bukan berasal dari benua Salamander. Artinya ada kekuatan tersembunyi di balik Kronos dan kemungkinan besar itu adalah iblis. Di sisi lain, Graxar yang telah mendapatkan kekuatan baru mulai kembali menyerang Roman. Lengannya yang terputus kini telah tersambung kembali, dan babak berikutnya entah bagaimana Roman nampak sangat terdesak. Itu adalah pemandangan yang sangat mengkhawatirkan. Ares yang sebelumnya pernah melawan Graxar juga sadar bahwa setidaknya kekuatan Graxar kali ini 2-3 kali lipat dari sebelumnya, yang artinya tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Graxar kecuali Roman seorang. Tapi ada sebuah keanehan. Biasanya Roman tidak akan dipukul mundur dengan mudah seberapa kuat pun lawannya, yang artinya pastinya Roman memiliki rencananya sendiri, dan ternyata itu memang benar. Roman pun kembali bersuara. Ia berkata kepada Graxar, "Apakah kau senang dengan itu semua? Dan tahukah kau sesuatu yang paling aku benci? Yaitu saat tidak ada lagi orang yang bisa melawanku." Ya, perkembangan Graxar itu membuat Roman sangat senang karena ia bisa melawan sosok yang kuat. Apalagi fakta ada kekuatan tersembunyi di balik kekaisaran Kronos itu membuatnya lebih bersemangat lagi. Ia sempat teringat kehidupannya terdahulu saat masih menjadi Baek Jong Hyuk, yang saat berada di posisi tertinggi tidak ada seorang pun yang bisa melawannya, dan itu sangatlah membosankan. Kali ini Roman benar-benar serius. Ia bahkan berkata kepada Graxar, "Lihatlah, ini adalah kekuatan yang harus kalian lawan di masa depan nanti." Ya, Roman mulai serius. Ia mengeluarkan teknik pedang surgawi, dan hanya dengan satu tebasan saja tubuh Graxar pun benar-benar menghilang. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan bahkan bagi pasukan Dimitri. Adapun bangsa orc yang tersisa setelah melihat tuannya dikalahkan dengan mudah, mereka pun menjatuhkan senjata lalu meminta mohon ampun kepada Roman. Mereka berjanji tidak akan melakukan kekejaman lagi dan bahkan bersumpah setia kepada Dimitri. Tapi tentu saja Roman tidak mempedulikan perkataan mereka karena apa yang mereka lakukan ada konsekuensinya. Dengan sangat tegas Roman pun berkata, "Bunuh mereka semua." Di sisi lain, Giro dan juga Kaidian berlari dengan sangat cepat untuk bisa membantu Roman. Karena itu, Giro sangat yakin dengan jumlah orc yang sangat banyak, pertarungan tidak akan berakhir dengan cepat. Ya, walaupun Kaidian berkata serahkan semuanya kepada Roman, tapi
Giro tetap saja khawatir hingga pada akhirnya saat mereka hampir tiba di wilayah bangsa elf, Giro pun mulai berhenti perlahan karena apa yang ia lihat di hadapannya bukanlah peperangan, melainkan tumpukan mayat yang tak terhitung jumlahnya, dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.